muncul keresahan selama beberapa tahun terakhir soal kurangnya film-film yang inspiratif buat anak. Oke. Selamat sore Mas Dendi, Mas Ya. Upi, terima kasih banyak. Selamat sore. Mas Dendi, kesempatan kita two on two ya. Two on Buat ngobrol. Saya Noe dari Textile Bioskop. Aku Farah dari Paradigma. Dan terima kasih waktunya udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama ini Mars. Oke, thank you. Sejauh ini udah berapa persen sih Mas? Kan kita udah tahu teaser kemarin udah keluar. Berapa persen menuju Final. film ini siap tayang? Sudah 90%, alhamdulillah. Tinggal 10% lagi. Tinggal 10% lagi. 10% itu apa untuk membuatnya lebih bagus, mempercantik lah. Jadi proses syuting udah selesai dari tahun kemarin. Sepanjang tahun 2025 nih kita post pro. Dari sisi visual, sound design sama scoring. Jadi ada memang kenapa sepanjang itu, memang tuntutannya sepanjang itu ternyata. Memang selama itu untuk mencapai hasil yang optimal dan yang kita inginkan. Harapkan ya. Yang paling prosesnya paling panjang gitu menurut Mas Dendi. Kalau dari 2022 itu, dari 2020 waktu kita initiate the project, itu ada 3 track proses yang berjalan bersamaan. Pertama script development dari 2020, yang kedua itu virtual asset development dengan tim 3D karakter. Ya, betul. Yang ketiga research and development the technology. Nah 3 itu berjalan berbarengan. Nah masing-masing punya challenge-nya masing-masing. Jadi sampai akhirnya kita syuting, kita melewati berbagai step. Stepstone pertama adalah dalam konteks teknologi, UPI dengan berbagai project mengexercise teknologi yang baru muncul di seluruh dunia. Jadi kita belajar dari project ke project. Terus dari script development, kita baru pertama kali bikin naskah untuk science fiction, ternyata tuntutannya besar. Dari sisi universe, dari sisi background setiap robot, kenapa dia ada di sana, habis itu karena backgroundnya itu 2100, jadi ya, itu harus berpijak kepada science juga, nggak bisa terlalu ngayal juga gitu ya. Jadi risetnya cukup panjang. Habis itu di virtual asset development untuk mendevelop the character, yang karakter 1.0 itu beda sama yang sekarang. Jadi itu dia berevolusi. Nah, Itu berubah ketika karakter sambil jalan. Jadi kita bisa bilang setelah kita bikin first look di tahun 2022, kita expand ke layar besar, ternyata hasilnya optimal sebelum kita punya studio ya. Jadi metode kita studio kosong kita sewa, kemudian kita sewa LED, kita sewa komputer. Lalu kita beroperasi dengan keterbatasan itu, dan UPI at the same time mempelajari software, hardware yang berhubungan sama komputer story gitu. Nah kemudian respon terhadap first look itu bagus, kita decide untuk bikin studio. So the studio dibuild untuk pelangi di Mars, tapi design for scalability. Means orang bisa menyewa studio kita juga, baik itu TVC, habis itu short movie, dan partially untuk film-film. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa yang paling lama? Yang paling lama itu research and development. Sampai akhirnya kita memutuskan membawa project itu ke studio yang udah kita bangun dari 2023, mulai 2024, intensif. Dari 2024 itu udah intensif. Istilahnya membuat gambarnya, gitu ya, memproduksi gambar, baik dari sisi mocap, dari sisi action live actionnya, dari sisi animationnya, itu sepanjang 2024. Nah, 2025 sepanjang tahun 2025 itu kita post production. Nah jadi di compare itu kan udah 5 tahun. Jadi yang paling lama adalah research and development, 3 tahun. Mas Upi, kenapa debut penyutradaran film panjang kepikiran pertama kali itu sci-fi? Kenapa nggak drama? Kenapa nggak ya udah komedi misalnya? Ya. Atau mungkin musikal? Ya. Kenapa sci-fi langsung? Sebenarnya ada beberapa alasan. Pertama gini, saya tuh ditawarin bikin film udah cukup lama sama banyak pihak. Ada drama, ada lebih banyak dulu tuh ya ke drama. Terus saya tuh bikin music video udah cukup lama, komersial cukup lama. Kalau musisi itu harusnya bikin album. Ya. Dan bikin album itu harusnya very personal. Kalau saya masuk dengan gagasan, maksudnya gini, saya tuh gak apa-apa juga bikin orang kasih gagasan, tapi saya tuh ada masa cukup lama contemplating.
apa sih yang saya inginkan gitu. Karena gini, buat saya film pertama itu harus jadi melting pot dari all my knowledge. Saya tuh saya kuliah product design, pernah bekerja menjadi desainer grafis, and then pernah masuk ke industri musik, and then music video dan commercials. Jadi kayak gagasan mengenai Mars ini udah lama sebenarnya, tapi saya tidak pernah kaitkan dengan kebutuhan itu. Sampai akhirnya muncul keresahan selama beberapa tahun terakhir soal kurangnya film-film yang inspiratif buat anak. Karena gini loh, saya itu tumbuh dengan Tintin, dengan Star Wars, dengan kisah-kisah kepahlawanan. Oh, udah gede gue mau jadi guru untuk membantu semua anak, mau jadi dokter, menyembuhkan astronot, saintis, bertualang melakukan dunia gitu. Nah, anak-anak sekarang kok sepertinya kalau ngobrol ya mau jadi apa kok udah gede gitu. Pilihan-pilihan ujungnya nih, apa dia mau jadi apa, dapat disimpulkan bukan soal apanya ya, nggak ada yang salah dengan YouTuber, dengan influencer. Seakan-akan menjadi dewasa yang ideal itu adalah bekerja santai, uangnya banyak. Iya benar. Ngerti gak sih? Dan kita tuh ketawain itu. Seakan emang lucu, tapi kan kalau gue agak khawatir ya gitu. Soalnya gue percaya bangsa yang besar itu berangkat dari mimpinya anak-anak. Kayak mau merubah dunia ya, satu gede mereka merubah dunia gitu. Nah, ngobrol sama Den, gue tuh resah banget nih, zaman-zaman curhat lah, bapak-bapak Punya anak. Nah, gue punya premis nih. Pokoknya as simple as ada anak Indonesia memimpin sebuah ekspedisi berkaitan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Karena gue juga lagi agak concern sama itu. Jadi ada masalah bumi lah. Dia menyelamatkan bumi, tapi yang dia pimpin tuh robotnya dari Korea, dari Rusia. Kayak biar kita tuh kayak Indonesia nih gitu. Ketemu terus dia bilang, wah bagus. Kita punya concern yang sama, kita punya anak juga. Nah, PR-nya adalah how to-nya kan. Karena kan secara bisnis ini harus sustainability, harus panjang. Saya juga nggak mau tabrak lari lah. Bikin sekali, habis itu kabur. Saya mau bilang sama Den, kalau ini jadi nih Den, gue mau kayak George Lucas. Seumur hidup panjang ngurusin ini doang. Bikin sequel, prequelnya, bikin apa gitu. Kayak dedicate myself. Ayo udah. Berarti kita coba bikin strategi yang terukur. Pertama, teknologinya kita bangun dulu supaya affordable. Artinya secara bisnis itu masuk akal. Kedua, supaya next-nya lebih gampang. Karena saya ngerasa di film industri kan banyak stakeholder lah ya. Ada rental alat, ada PH, ada distributor. Tidak banyak yang invest di R&D. Which is kalau di luar negeri itu tugasnya kampus sebenarnya. Tugasnya kampus. Nah, ya udah, maksudnya kalau ini industri itu mau panjang kan lagi bagus-bagusnya di Indonesia. Tapi kan kita nggak bisa berharap selalu bagus, artinya dengan cara jackpot gitu. Harus terukur. Nah, kayaknya gue seneng deh jadi orang yang bagian riset. Nanti gue aturin nih siapa mau bikin film. Oke, lagi supportnya ini nih supaya lu gampang gitu. Karena dari dulu emang seneng ngulik. Ya udah akhirnya kita bagi playing field ya. Oke, gue melakukan hal yang gue suka, dia melakukan hal yang dia suka. Gue suka apa enggak lo? Suka lah. Ya udah, terjadilah film ini. Mungkin bahasanya sebagai tesis storytelling juga. Karena buat gue tantangan tersendiri membuat film anak yang bertutur dengan cara berpikir anak. Iya benar. Karena kadang-kadang kalau kita orang dewasa bikin cerita nih, pengennya ada decision milih A. Anak-anak tuh bisa milih B gitu. Jadi itu tesis juga sebagai director journey gue. Tantangan baru, karena kalau ngomongin ego, gue mau bikinnya kayak Interstellar. Pengen keren gitu, ego kan. Tapi enggak. Kita tergoda bikin itu. Dengan kecanggihan teknologinya kita tergoda bikin itu. Ini tesis gue sebagai saudara. Gue pengen coba sejauh mana gue bisa. Dan gue emang suka sama anak. Tesis juga sebagai bagaimana teknologi bisa menjadi hal yang berguna buat kita. Bukan ngerepotin, tapi bener-bener ngebantu. Dan bagaimana kita bisa menciptakan ada satu film-film yang tidak umum, tidak hanya bicara sci-fi, mungkin fantasi, mungkin animasi, dapat diakses semua orang. Artinya tidak perlu orang yang punya portfolio panjang sehingga investor baru percaya ngebiayain. Debut pun kayaknya bisa nih.
masuk ke dunia yang kayak gini gitu. Yes. Terus apa nih kira-kira yang oh ya udah deh sama gue aja gitu. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ini tuh pertama dari imajinasinya Mas Zupi kan. Udah gitu settingnya 2100. Ini tuh pasti mikir kan, ini apa aja sih yang ada di Mars, itu pendekatannya di mana gitu. Ini kan pas proses belajar apa yang bikin ya udah oke sama gue gitu. Apa yang Kena yakin gendam gitu. Mas Zeki. Kena gendam. Itu salaman. Oh iya, notis. Colek. Mau nggak? Gitu, mau gitu. Disantet. Oh enggak, atau diancem. Gue punya video nih. Wah. Kalau kerja sama UPI udah belasan tahun lalu. Oh iya. Jadi udah dari video klip. Waktu itu UPI sempat tinggal di Jerman, itu kita juga masih bisa kerja sama. Terus waktu itu kita sempat chat tahun 2011. Jadi waktu yang di Jerman tuh kita bikin klip, shooting story di Jerman, shooting band perform di Indonesia. UPI di Jerman. Nah itu bisa jadi juga. Bisa Bisa aja. jalan, ya. Gue bikin di Jerman, Iya. gue bikin di Indonesia, kita temuin. Ya. Tapi oke lah. Tapi berarti dari awal memang udah temenan ya? Udah, jadi kita udah dari project ke project. Jadi mungkin gini, nanti kita sampaikan secara off the record ya. Jadi ada satu project yang waktu itu Upi bilang gua tertarik bikin ini Den. Ya, tahun 2011. Tertarik bikin itu adalah salah satu superhero. Oh iya. Salah satu superhero yang Sebut kita aja Bumi Langit, tapi yang iya, mana yang mana yang gitu. Jadi gua kebayang yang main. Tapi itu 2011. Ya. Kita masih ada chat sampai pakai apa ya? Google Pakai Talk. Google Talk dulu, zaman dulu. Kan ada Yahoo Messenger, ada Google Talk. Nah itu udah betul nggak ada lagi apa-apa. Habis itu bikin klip. Kemudian kita sempat bikin persembahan buat salah satu band yang waktu itu kita ini Documentary 17. Nah ini sebetulnya pembicaraan yang persis setelah Documentary 17 selesai dirilis, dan alhamdulillah Documentary 17 juga masuk nominasi FFI juga. Nah itu obrolan-obrolan yang udah berkembang. Waktu itu sempat ditawarin juga. Star Syndrome ini sempat ditawarin ke UPI. Dia baca naskah, gue suka ceritanya Den. Tapi kalau feature film pertama gue sci-fi. Harus. Karena memang passionnya itu. Karena sebelumnya belum pernah kita bicarakan sejauh mana dia bisa mengeksplorasi ide film yang dia mau ini, belum pernah disampaikan secara ini juga gitu. Nah, bagi saya kebetulan Mahakarya juga terbiasa dengan debut feature, debut director. Film pertama, film kedua itu misalnya Arif Malimudo, Soleh Solihun, terus Upi, itu kan debut semua. Jadi saya suka energinya juga gitu. Apakah percaya atau enggak, tentu kita bisa lihat juga. Maksudnya bagi saya yang penting itu trust levelnya tinggi. Saya percaya dia bisa bertanggung jawab menyelesaikan, dia juga percaya bahwa saya bertanggung jawab menyelesaikan part saya. Jadi kayak dua kepentingan yang punya irisan, yang saling mempengaruhi satu sama lain. Upi 100% di kreatif, 30% di bisnis. Gue 100% di kreatif, 30% di 100% di bisnis, 30% di kreatif gitu. Jadi ada irisan yang membuat roda geriginya itu berjalan terus. Lalu makin lama timnya makin besar. Jadi ya alhamdulillah yang tadinya kita pikir masuk hutan belantara berdua udah banyak. Jadi kalaupun nyasar kan nyasar bareng-bareng. Nah ternyata nggak nyasar. Jadi udah terlihat North Star dan keindahannya udah kita lihat gitu ya. Udah tinggal melangkah sedikit lagi ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. R&D itu kayak kompas gitu Mas ya. Yes. Iya. Jadi supaya ya Mas Putan bareng-bareng, tapi karena ada R&D, kompas itulah yang ngejaga Kompas itu ya. bahwa teman-teman tuh nyasarnya bareng-bareng ke tempat yang benar gitu. Betul. Karena gini, dari sisi saya the risk is investment, resikonya. Dari sisi UPI, waktu, tenaga dan pikiran. Iya benar. Gitu kan. Jadi gini. Jadi yang pertama kita buat itu kita invest bikin teaser. Jadi kita bikin teaser sebagai acuan, itu yang mau kita kejar secara visual. Jadi teknologi yang kita develop ini harus menservis cerita. Apa kebutuhan cerita itu yang harus di-follow oleh teknologi. Jadi kita nggak mau canggih-canggihan apa yang kita punya. Karena kalau dibilang LED kita itu termasuk ukuran kecil di seluruh dunia. LED panel segitu itu yang kecil. di SR Studio kan? Itu kecil. Kecil itu. Dibanding compare sama wah, yang lalu. Yang F1 ya? ya. F1. F1 super Jauh. Kalau bagi mereka mungkin LED kita yang di belakang itu jadi bagian atas itu pun masih kecil. Iya. Kan dia ada yang di atas kan. Di atas pun masih kecil gitu. Nah, jadi
kita mengoptimalkan apa yang kita punya Iya. dengan menservis story yang mau kita sampaikan gitu. Tapi Mas, kenapa Mas? Oh ya, sebenarnya Mars itu kan kayak next hope-nya manusia after Moon. Saya juga nggak mau bikin kejauhan kayak why Pluto. Secara ukuran timeline juga kita mau bikin timeline yang lumayan jauh karena di sini melibatkan humanoid, robot dan lain-lain. Tapi juga tidak kejauhan dalam pengertian sense-nya masih ada nih. Ya Mars itu kan orang masih bisa ngebayangin kalau Pluto dan terus tuh kayak udah terlalu fantasi aja secara fakta-fakta dan data mengenai Mars itu cukup lengkap. Kita punya peta, kita punya tahu mineral-mineral apa yang ada di situ. Kita tahu banyak data, jadi sehingga kita memasukkan banyak data ilmiah sebagai fondasi logika cerita, nggak terlalu sulit buat dapat datanya gitu. Bener-bener research tentang Mars panjang banget juga. Saya kan ceritain Mars udah gitu masa depan yang Iya. kita bener-bener nggak tahu, ya kan? Iya. Jadi Iya. bener-bener researchnya panjang juga ya. Berarti nggak yang ngasal gitu, bener-bener nyari tahu nih mineral Iya. apa nih yang ada di sini. Karena ini juga di filmnya ngomongin mineral juga. Iya, mineral. Yang verify Ya water, ya water yang di- beberapa kita berbasis ilmiah, Iya. tapi memang buat namanya film ya, Iya. harus juga ada creative license lah istilahnya. Betul. Jadi kita exaggerating beberapa hal, kita lebay-lebayin lah gitu ya. Namanya film anak-anak. Dan harus mudah dipahami kan. Kalau semuanya terlalu ilmiah juga anak-anak mungkin kaget ya. Tapi memang basis logikanya ya harus masuk akal. harus Masuk kuat. akal. Iya. Di Mars paling simpel ya di Mars nggak ada oksigen ya udah pakai. Ya. Nggak mungkin di Mars tahu-tahu lalalala gitu nggak mungkin. Banyak ini sih banyak masih berbasis ilmiah makanya sci-fi, science fiction, fiksi ilmiah. Dan Cuman, ini terus. Ya cuman secara storytelling ya tetap pijakannya storytelling. Gitu. Ya. Dan kita juga waktu script development tuh berbagi literasi. Kirim-kiriman podcast gitu ya. Oh, Ini iya. podcast, ini buku. Sama kayak Alim Studio juga dikasih buku-buku yang mempengaruhi logiknya masa depan gitu atau prediksi-prediksi yang akan terjadi di masa depan gitu. As a human dengan kondisi hidup kita saat ini keburukan apa yang bisa terjadi gitu di masa depan. Nah, kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia saat ini punya habit begini. Nah, itunya kita bangun. Walaupun nggak explicitly ada di film, tapi kita percaya bahwa itu bisa kejadian. Karena kalau as a storyteller, kalau nggak ada kepercayaan itu susah untuk, kalau itu nggak believable dari sisi kita sendiri, itu susah buat kita convince ourselves gitu. Iya betul. Yang paling challenging buat Mas Upi ketika memproduksi di luar dari R&D ya Mas? Iya. Buat produksi aja. Yang paling challenging untuk memproduksi film Pelangi di Mars itu bagian apanya Mas? Di luar dari R&D. Misalkan kayak shot, nyamain shot, background, karakter sama kamera, pergerakannya atau apa segala macam. Paling challenging. Mungkin gini, mungkin ya. Karena gue memulai ini tuh tanpa kewarasan bisa dibilang ya. Kalau jauh, gila juga ya. Nggak soalnya gini. Nggak ada orang waras mau bikin ini Mas Jinput sih Mas. Nggak soalnya. Ada kayaknya. Nggak aja soal filmnya loh. Kayak gini nih. Kengototan saya saat melihat teknologi ini ada nih di YouTube nih. Dan mau dibawa ke sini. Kan saya harus bikin case study. Kan nggak mungkin kita mau buang-buang uang nyewa LED untuk eksperimen. Gue harus nyari jobnya dulu. Job yang bisa gua pakai, jadi kayak dapat kerjaan, ini buat belajar. Dan beberapa job pertama itu gua lumayan mempertaruhkan karir gua sih. Dulu bikin Arman Maulana video klip. Karena lagi COVID, gua dapat privilege untuk nggak ketemu langsung, bisa by phone. Otomatis siap Arman telepon, Pi aman gua udah ngobrol sama label telepon, aman udah ngobrol sama Kang Arman. Jadi mereka tuh nggak tahu gue mau bikin kayak apa sampai H-1 mau syuting. Gila. Karena gue segitu pengennya ini gue buat klip dengan konsep seperti itu. Tapi segitu takutnya kalau mereka tahu mereka pasti bakal Nggak mau. lu yakin Iya. emang bisa. Iya. Waduh, jadi gue paksakan datang pagi-pagi sekali di saat syuting sebelum ada orang nyobain pertama kali yang ngelihat benda itu, bikin beberapa shot. Untung yang jadi aktornya tuh Brian Domani. He's a very good actor. Iya.
gue ambil pas shot, wah ini keren nih, langsung gue upload di Instagram. Biar ada hype. Ya. And then orang label datang, wah rame nih di Instagram. Oke juga Pi. Oke. Amin satu. Gila juga Maksud ya. gue, itu kan dulu sih gue gak mikir. Hari ini kalau gue mikir, lu gila juga ya, lu karir puluhan tahun, lu korbankan hanya untuk, apalagi untuk apa? Untuk film yang belum juga selesai gitu. Iya. Maksud gue untuk apa gitu? Kayak, gue kan director ya, maksud gue, mending fokus aja sama directing gitu. Ngapain gue fokus untuk kayak gitu. Nah, Itu project pertama. Upi bilang, dan gue mau bikin klip Arman akan pakai teknologi yang kita bicarakan. Nah, terus gue datang juga tuh. dan project berikutnya. Iya, memang diminta datang. Karena kan kita udah ongoing development kan, secara skrip, secara itu gitu. Nah, ini yang kita mau iniin gitu. Terus pas ngelihat hasil itunya langsung, oke. Pi. Dan second project lo tau, Bang Jadi, Noah. komputernya berasap, meledak. Syuting 2 hari jadi 4 hari. Komputernya meledak. Jadi kita belum punya ukuran ya. Klip Noah. Noah. Bukan video klip dulu, live konser. Oh, yang konser Konser Noah. Noah. Yoi. Setelah itu klip Noah kan? Ya, betul. Iya. Itu untung anak-anak Noah tuh very supportive. Dia tahu gue stres. Udah nggak apa. Bentar ya. Gue sangat berasa tidak profesional gitu. Iya. Membuat sesuatu dengan, dan setelah itu selesai, the whole team tuh mundur. Yang ngebantuin gue development ini. Tinggal gue sendirian. Gue punya pilihan untuk yang ngapain juga nerusin gitu. Iya. Tapi nggak bisa, pelangnya di Mars harus gue buat. Iya. So, nyari orang baru lagi. Jadi, Yang mundur itu nggak gabung lagi nih. Dia pasti nyesel sih. tapi nggak. Mereka sempat kontak gue karena mereka ada ngembangin versi mereka sendiri. Dan gue tenang. Mas, thank you ya udah bantu ngegedein teknologi ini. Ya gue nggak apa-apa, itu kan hak orang ya. Jadi maksud gue kalau dibilang challenging, dulu sih gue nggak ngerasain ya. Kalau hari ini mikir, gila juga dulu kalau dipikir-pikir ya. Untung kita dibekali dengan ketidakpahaman yang banyak, sehingga setiap hal yang harusnya ya bodoh sih memilih kayak gitu sebenarnya. Jadi mudah aja buat kita gitu. Dan and every step is a hal baru. Iya. Iya. Ya udah nikmat. Ya karena adik lagi ini juga karena ada project ini itu terlalu cinta untuk tidak kita selesaikan, harus selesai. Benar. Jadi nggak berasa aja hal-hal di belakang. Kalau dipikir-pikir memang, maksudnya mungkin gini, ada energi yang selalu bertambah setiap kita ngelihat progres. Iya. Oh iya, betul. Berdua sama Upi Betul. itu ngelihat progres, walaupun orang lain belum tahu nih. Misalnya kayak sebelum kita rilis teaser, kita tahu mungkin orang ragu karena kita belum rilis teasernya. Orang belum bisa membayangkan kualitas visual. Waktu kita rilis Grab Still, orang bisa membayangkan, tapi itu kan foto gitu sih, belum visual gitu kan. Orang belum kebayang juga narasinya seperti apa gitu. Nah, jadi tapi kita di dalam di internal itu alhamdulillahnya during the process ngelihat progress membuat kita jadi makin confidence. Jadi problem yang kita hadapi secara kolektif kita bisa solve everything dalam waktu yang cukup singkat dan ini gitu. Bahkan kita bisa bilang kalau kita ada regular meeting itu nggak bisa menyelesaikan semua hal yang itu gitu. Makanya kalau sama Upi habis meeting pas sudah jalan pulang habis ketemu nih kayak gini nih ngobrol gitu kan. Habis jalan pulang teleponan lagi. Ya, telepon lagi sampai rumah kan. Besok pagi kadang teleponan lagi. Jadi kayak pas ketemu lain lagi bahasanya. Jadi setiap itu tuh moving forward gitu. Jadi keputusan-keputusan yang kita buat itu selama proses ini tuh ya cukup banyak, panjang problem-problem yang kita hadapi, mulai dari memilih SDM, teknologi yang teknologi yang harus kita tunggu dulu, baik secara software, secara hardware, mengassembly tim, membuat semua misalnya lokasi kita itu kayaknya 100 ada kayak environment yang harus desain ya. 103 environment yang harus dibuat oleh 3D khusus environment. Terus habis itu ini karakter yang kita lihat kan baru 5 loh. Belum lagi robot Masih banyak, masih banyak. Wah, bakalan Iya, Masih banyak. Oh, anak aku pasti seneng banget. Ada many location aja. kayak kalau dan buat gue yang bikin gue tuh energinya juga terlalu bertambah karena setiap proses itu kita kayak jadi magnet buat orang-orang yang sejenis. Yes. Jadi awalnya 10 orang, jadi berdua lagi, 5, toto berdua lagi, 10 orang, 20 orang. Sekarang tahu-tahu udah ada mungkin berapa ratus orang yang ada di belakang kita gitu ya. Dan
sejujurnya seringkali tuh gue agak terharu karena weekend mereka kerja, nggak kita suruh. Iya. Dan ketemu orang dari sini, Mas, gue yang bantuin lu untuk scene ini. Dan kita tuh kadang-kadang gini, gue tuh whatsappan sama tim di kantor ya, tim VFX animasi. Kadang-kadang gue tuh punya ide aneh tuh malam-malam. Ada ide, gue kasih ide, boleh nggak? Nanti gini. Buat gue jawabnya besok aja jawabnya. Iya. Dia jawab, lo ngapain? Gue jawab belum tidur. Iya mas, masih ngerjain. Iya. Remote dari rumah. Iya. Jadi komputernya kan remote ya, dari rumah bisa connect ke kantor, ke server. Lo ngapain? Enggak mas, lagi seru banget. Nggak tahu ya buat Mereka kita. juga excited. Iya, Iya, Excited, buat gue tuh yang bikin kita tuh merasa overwhelmed dan Yes. energi kita tuh kayak ada terus karena gila nih dari berdua sekarang tuh kita kayak bareng-bareng gitu. Bareng-bareng dan Waduh, lebih nih. banyak yang percaya sekarang. Iya, dan senang gue ketemu sama manusia-manusia aneh yang ada nih orang-orang kayak kita yang bentuknya ada orang yang ngotot pokoknya gimana ya, bahkan buat gue udah oke nih, udah oke. Enggak mas, belum oke, gue bagusin lagi. Ya udah, it's your canvas. Yes. Ini kanvas lu pamerin ntar nih karya lu. Udah gue gitu aja deh, udah angkat tangan gitu. Energinya itu di titik mereka bukan sekedar mau nyelesain tugasnya aja, tapi mereka juga mau bagus. Jadi obsesi rame-rame. Iya. Jadi Karena secara portfolio kualitas. mereka juga kan mas Betul. ya. Iya. Dia sudah Betul. berinvestasi waktu dia untuk Betul. mengerjakan Betul. project ini juga Betul. akan menjadi sebuah kebanggaan juga kayaknya. Ya. Ketika Mudah-mudahan. pas filmnya tayang, Iya. gue part of this team loh. Ada rasa kepemilikan. Iya. Tapi kan Iya. sebagian besar pelaku industri yang kita kenal ya, kan billing biasanya. Ya. Oh, gue dibayar, gue udah, Iya. approval it's okay. Ya. Lumayan sulit loh menemukan orang yang emang punya belief Ya. dengan project, apalagi ini project yang nggak ada benchmarknya. Iya. Kan gimana ya, maksudnya kita dibilang pede, ya pede, tapi kan kita juga nggak bisa expect orang punya kepercayaan yang sama gitu kan. Ya. Ya, tapi alhamdulillah makin lama Alhamdulillah, terus, makin lama terus, makin terus. besar, kepercayaannya makin terasa, energinya juga kalau tim yang dari kita meeting kecil sama kalau di studio kalau kita kumpulin udah rame gitu ya, udah nggak bisa hafal satu-satu namanya, tapi mereka melakukan dengan dengan kecintaan mereka juga bahwa ini jadi milik mereka juga gitu. Jadi itu membuat kita amazed sama semangatnya kolektif gitu. Karena juga film nggak akan mungkin selesai sama 1-2 orang. Iya, Pasti, apalagi film kayak gini. Ini mewujudkan mimpinya Mas Luffy kan. Itu bareng-bareng loh. Mimpi ya. Berawal dari mimpi pribadi, tapi it's becoming our dream. Untuk pertama kalinya, gue kan music video director sama TVC. Cara kerja kami tuh sangat ego. Jadi biasanya itu director itu deserve banget. Kayak maunya apa approval directors. Di sini gue mencoba berubah karena melihat ini ya kecintaan mereka sama project ya. Lebih kayak, Mas ini gimana? Lu maunya gimana? Jadi nggak tahu ya. Bukan dari guanya. Cara gue bisa ngerasain kecintaan mereka pada project ini, sehingga gue tidak lagi merasa harus ngawasin gitu-gitu amat gitu. Yang gue awasi itu hanya tongkat garis komandonya aja. Yes. Kita kan kerja kolektif, nggak boleh ada ego sektoral, ada timeline. Tapi secara kanvas kerja, gue lumayan merasa senang sekali karena akhirnya ini kanvas mereka masing-masing. Orang yang kerjaannya ngebenerin animasi satu adegan, dia bisa ngomong, Mas, gue yang bikin yang ini gitu. Buat gue tuh gimana ya? Iya, ya. Gue bilang, itu punya lo. Dan itu buat gue sangat menyenangkan ya gitu. Kemarin kejadian sama Jumbo kan ya. Yes. Jadi pas Jumbo udah rilis, jadi masing-masing orang yang terlibat dalam satu scene dia pamerin Yes. work in progress-nya dia. Ya, yes. Saya sih berharap kalau nanti udah rilis ada seperti itu ya. Yes. Gitu. Jadi memang ada kebanggaan kan, merasa memiliki juga sih Betul. ke film ini. Betul. Gue juga thank you banget buat Rian, buat Angga, buat Wisinema. Karena ya kita percayalah, industri itu kan hidup. Kalau kita tuh punya legacy sama-sama lah Iya, betul. di tempatnya masing-masing. Dan gue ngeliat, wah ini menarik sekali gitu, kayak kedepannya gitu. Karena memang sebelumnya kan kita merasa bahwa kids and family movie itu undersupply. Tapi industri mungkin banyak nggak percaya juga karena belum ada datanya. Jadi dengan suksesnya Jumbo itu jadi ini gitu. Karena ide yang besar itu syarat pertamanya itu kan ada yang percaya dulu. Walaupun cuma 1 orang, 2 orang gitu kan. Kalau nggak ada yang percaya di situ-situ aja dia jalan di tempat. Nggak akan jalan juga. Karena itu jadi kolektif. Dan sekarang mungkin seluruh
orang yang ada di industri percaya bahwa kids and family movie itu selain memang penting, ternyata secara bisnis itu bisa diterima dengan baik gitu. Target pasarnya gede sih. Iya. Makanya dengan jarangnya film anak kecil itu tuh makanya pas dibuat tuh langsung bener-bener meledak gitu kan. Jadi pasti ada kreator-kreator lain yang akhirnya tergerak gitu untuk bikin film-film anak baru. Anak aku tuh bener-bener saya janji di sini. Robot ya. Baru batik ya. Iya. Karena itu yang menariknya tuh kita memulai ini, kita nggak tahu ada Jumbo loh. Iya. Oh iya. Jadi ini emang mungkin Iya. ya mungkin mereka juga di watch bersamaan ya. Tapi kita nggak tahu, kita kan baru tahu Jumbo itu mas tahun terakhir lah. Iya. Jadi buat kita mungkin ini juga pertanda emang arah. Kan kadang-kadang ada gini ya, kadang-kadang tuh di saat ide yang sama muncul secara kolektif ke banyak orang, artinya kan peradabannya biasanya emang geser nih gitu. Iya. Atau saya percaya dengan itu gitu. Jadi sangat menarik. Buat saya itu menarik banget. Nah, kita tahu kalau sebuah film adalah favorit secara utuh dari seorang kreator. Tapi saya pengen tahu scene yang paling terfavorit dari Mas Dendi dan Mas Tuti Di sini. tanpa spoiler, Wah. scene-nya tentang apa dan Aduh. kondisinya seperti apa. Wah ini Susah. kan favorit banget. Susah banget. Pas lagi pokoknya batik bantu si pelangi menuju ini gitu. Iya. Itu yang sekiranya ketika baca atau ketika proses editing, proses post production itu bikin menilai bahwa scene ini tuh favorit banget. Iya. Mas Denny. Oke. Banyak ya. Bisa objektif susah. Pikir. Mungkin ada dua ya. Kalau secara emosional ada satu scene. Kalau kita bicara dalam formula penulisan naskah, Iya. ada momen all is lost. Oh ya. Nah, itu tuh Berarti di sangat sequence mengharukan. 6 ke 7 ya. Ya. Itu momen yang ya kita ini sih. Ini gambar masih belum bagus aja. Belum bagus itu gambarnya. Masih sangat raw ya, mentah gitu. Belum ada siapa-siapa tapi kita bisa membayangkan ininya. Kan gini kan dia ada live action, ada CGI. Nah, CGI itu kan belum lengkap gitu kan. Nah, itu gue terharu pas preview itu. Yang kedua secara teknis. Jadi ada satu scene terakhir battle scene. Oh, makanya tadi bilang itu kita kasih ini dikit deh. Battle scene itu kolosal. Jadi itu secara teknis Challenging. Pas ada draftnya masuk ke tim ini, wow, bagus ya. Gue inget Bagus ya, keren banget. Tapi kalau bagi anak-anak gue ini, inget mukanya VFX. gimana buatnya nih? Ini kita nih ketua VFX-nya tunjukin ini treatmentnya gini. Keren banget. Lepas. Keren memang. Keren banget. Bisa lah. Itu masih previs lah. Tapi udah bisa dibayangkan itu bagus. Kita semua nonton, wow, keren. Bagus ya gitu. Tapi Gue udah lihat progresnya bagus. Bagus ya. Ujung itu akan jadi bungkusnya. Nah, ujung itu jadi mungkin 3 titik itu sih. Ujung itu akan jadi bungkus yang perasaan yang akan dibawa orang pulang gitu. Nah, mungkin 3 titik itu yang bagi gua memorable. Nah, gue susah objektif ya. Kayak setiap scene tuh kayak gue tuh pas favorit depan komputer tuh kayak nyobain bolak-balik kayaknya terlalu dalam. Tapi mungkin kalau gue overall, gue lumayan senang, lumayan merasa attach gitu ya. Sama ada beberapa scene sebenarnya di awal pertemuan para robot ini. Interaksi mereka yang saling berantem, saling nggak tahu, gue lumayan senang dan suka nontonnya sambil geli-geli sendiri kayak kocak. Caranya batik yang overprotective ke pelangi, cara robot A, robot B yang so tahu, ada Kimchi itu robot Korean, dia itu malfunction, jadi dia punya obsesi menjadi influencer mukbang. Padahal dia nggak punya mulut. Jadi dia makan kimchi, enak sekali. Jatuh-jatuh enak sekali. Belepotan gitu. Atau gue ngomongnya suka komedi-komedi tolol kayak gitu. Itu gue seneng banget. Gue suka ketawa-ketawa sendiri gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak
bakaran baunya enak kan nggak punya hidung Wak. Ya hal-hal lah. Ya. Sama ya mungkin yang Dendi ucapin gue ya sama endingnya gue suka sih. Endingnya. Gue mencoba bikin wrap everything up di ending. Tapi gue juga menghindari ending yang over dramatis sehingga anak itu pulang malah sedih gitu. Iya. Ini film yang gue balut dengan fun, ceria. Ya anak tuh nggak mikir dah. Endingnya tuh buat gue itu blending yang pas untuk hype nontonnya tuh nggak hilang, nggak diganggu sama sadness atau apa. Tapi juga ada contemplate sedikit lah, ada bekal gitu. Buat dia pulang mikir. Mungkin bahasanya gini, gue pengen banget pulang dari nonton si anak sama orang tua tuh ada bahan omongan di mobil. Ya, betul. Gitu. Itu tuh gue lumayan happy dengan apa yang kita lakukan di situ. Iya. Tapi kita lihat lantar. Ini 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya, malam-malam kita udah di kamar masing-masing. Upi ngasih udah jam berapa? Jam 2 ya, Pi? 2. Upi ngasih preview scene ending. Oh, yang Waduh, keren banget nih. Ya, habis itu dapat respon di sini, dapat respon dari dapat preview dari scoring. Itu udah berkaca-kaca. Ya, buat gue tuh gini, untuk anak-anak itu tuh dosisnya harus pas gitu. Iya. Kayak fighting scene Iya. perlu, tapi kan jangan terlalu heavy. heavy. Nah, yang paling ngidipnya tuh di ujung kan. Jadi orang dewasa suka film lucu yang ujungnya bikin dia air mata. Iya. Tapi mungkin anak-anak ada dosis yang Benar. kayaknya tetap deh. Karena ini film kan tentang, gue lebih pengen loh. Bukan soal kita peduli dengan masalahnya. Iya. Tapi punya semangat baru untuk solve our life problem gitu. Kan sih? Iya. Kalau orang dewasa mungkin senang dikasih film yang masalahnya dikasih ke dia. Iya. Dia mungkin sedih, mikir, and then kalau anak-anak tuh enggak, harus dikasih semangat ya, ayo kamu bisa, kita selamatkan bumi gitu loh. Nah dosis itu yang lumayan ya itu, nyari sama Dendi sampai ketemu, nah ini dia nih dosisnya gitu. Kita lihat lah, kita lihat. Kita lihat deh. Dosis yang sekiranya orang dewasa juga bisa paham. Anak-anak juga itu akan bisa terbawa. Betul. Gitu. Tapi aku penasaran nih, kan aku tuh beberapa kali dari pas rilis poster, karakter reveal, terus sama kemarin teaser, aku datang kebetulan. Nah, aku akhirnya ngeliat sosok Messi kan. Nah, yang aku lihat tuh anaknya kayak pemalu, terus kayak yang jawab pertanyaan juga takut-takut. Apa sih yang bikin kalian tuh milih Messi? Soalnya bener ya? Iya bener. Soalnya kan ini syutingnya juga bener-bener nggak ada, robotnya nggak ada gitu kan, belakangnya juga layar, dan dia bener-bener harus berimajinasi gitu. Apa yang jatuh kepada Messi? Sudah born to be ya kayaknya. Karena pertama kita bikin first look, itu kita nggak mikirin siapa aktornya dulu ya. Iya betul. Siapa yang cocok ya kayaknya gitu. Karena naskah kan belum ada. Naskah belum ada. Ya udah, kita coba Messi, ternyata pas dari situ kita nggak bisa replace bahwa Pelangi itu bukan Messi. Jadi dari situ memang udah berjodoh gitu. Udah berjodoh. Ya sejauh pengalaman saya produksi film itu, naskah, cerita, cast itu memang menemukan jodohnya secara misterius. Nggak bisa dipaksa. Yang kita pikir akan cocok, mungkin nggak bisa jadwal, mungkin dia tidak suka, atau ada hal lain yang membuat itu tidak terjadi gitu ya. Jadi dia secara misterius akan menemukan jodohnya masing-masing selama itu tetap dijaga dan tetap hidup gitu. Nah itu ketemu Messi, ketemu Lutesa, habis itu ketemu macam-macam. Iya, pas bikin skrip juga gambar di kepala tuh ya Messi. Iya. Nggak tahu, emang saya kita juga nggak casting dia juga ya. Kayak Messi itu tumbuh bersama Pelangi di Mars. Dari kita bikin demo doang tanpa cerita, kita bikin, terus kita bikin skrip. Udah, jadi kayak sesuatu yang tidak pernah kita perdebatkan lagi. Ya. Sudah jelasin tuh, kayak gitu lah. Di awal nggak ada kan itu lain ya? Nggak ada. Memang nggak ada. Udah born to be. Memang udah the choose. Dan dia menjadi pelangi sangat baik. Effortless banget. Memang kadang-kadang aktor nih, keseharian dia komunikasi sama saat dia menjadi itu kan bisa berubah. Wah, di film ini dia dosisnya pas banget. Berarti nggak susah ya ngedirectnya, karena kan Sangat enggak. Enggak. enggak ya? Sangat tidak, sekali. sangat. Padahal syutingnya lumayan susah. Iya. Pakai pakaian astronot, pakai itu tuh. Berat pasti kan? Berat.
berat dan kan panas, Iya, panas. iya. Dia pakai kipas angin. Di dalam helm ada Jadi kipas kalau gue teriak, Messi gini, gitu, nggak nyaman sekali. Jadi berapa kali dia keram, Oh iya. ada kan lompat jatuh, dia keram, bukan sepatunya. Tapi Kuat dia bener-bener yang Messi, lu gila, lu bener-bener hebat. Lagi sakit, Messi lu pulang aja. Enggak om, saya mau lanjut. Dia bener-bener ya ngasih semuanya buat pelangi di Mars. Hebat. Seru sih. Kita udah nggak bisa, sebenarnya udah nggak bisa ngebayangin film itu lebih bagus daripada teaser kemarin. Karena ketika kita ngelempar teaser kemarin di media sosial itu kan positif semua ya. Alhamdulillah. Positif semua ya. Jadi beban juga ya. Paling tidak itu yang dikejar kan ya. Ketika film itu Yes. nah, Betul. itu sih kita pengen banget nunggu Pelangi di Mars itu udah jadi. Siap. Semoga siapa tahu ntar kita nonton duluan ya. Ya, doakan semua berjalan lancar. Boleh. Di sini tunggu Seiza banget, Iya. ada tuh banget setiap hari nanya, tiap hari sebelum tidur minta cerita. Kenapa? Sorry ya, maksudnya tiap hari banget nih diceritain sebelum tidur gitu. Ya Gitu loh, lucu dia banget. excited banget sampai Iya. tadi tuh nanya kimchi mana. Lucu banget. Udah bilang, Iya. itu nggak ada batik, nggak ada Iya. kimchinya. Aduh, kasihan. Iya. Kena buatnya kimchi deh, kasihan. Ntar kita bikin. Ya kita mudah-mudahan 10% yang tadi itu bisa cepat terselesaikan Iya, dan iya. udah bisa dapat tanggal tayang tahun depan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Lebaran. Nggak tahu lebaran, nggak tahu liburan, Mudah-mudahan lebaran. Mudah-mudahan. Biar lebih cepat ya. cepat keluar di bioskop dan ketemu robot-robot lucu nih. Mudah-mudahan. Saya Semoga lancar. Terima dan kasih banyak. diberikan keberkahan untuk menyelesaikan film yang mungkin nanti akan jadi salah satu film yang tumbuh bersama teman-teman. Amin. Thank you, thank Khususnya you. generasi Alpha dan Ya. generasi Selanjutnya. sudahnya.